Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam damai sejahtera Kristus. Kita sungguh bersyukur di dalam anugerah Tuhan. Kita dapat bersama-sama belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh cinta kasih, kami sungguh bersyukur di dalam anugerah-Mu. Kami dapat bersama-sama belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Tolong kepada kami, biar Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat mengerti dan memahami, melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dan tolonglah hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh telah berdoa dan bersyukur. Amin. Beriman di tengah ketakutan. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, khususnya ayat yang ke-7, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dunia kita kini sedang mengalami kesesakan dan ketakutan akibat pandemi COVID-19. Sudah hampir mencapai 1 juta orang meninggal karena terinfeksi virus corona ini. Belum lagi yang masih memerlukan perawatan. Tetapi pandemi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Manusia dilanda kekhawatiran, ketakutan, dan kecurigaan satu sama lain. Selain itu, situasi kondisi ekonomi juga tidak kalah hebatnya terdampak oleh situasi kondisi pandemi ini. Wabah corona ini telah menjadi ancaman serius yang perlu segera diatasi dan cegah penularannya oleh negara-negara di dunia dan oleh semua orang. Mungkin saat ini kita juga berada dalam situasi kondisi seperti ini. Semua serba belum pasti. Kapan semuanya ini akan berakhir dan kembali normal. Namun nyatanya setiap berita baik yang kita baca atau dengar hari ini seakan selalu ada informasi hoaknya. Belum tentu, belum pasti, mungkin lebih lama. Entah sampai kapan DLL. Jika ada tekanan yang membuat kita merasa takut karena tidak melihat nyata objek yang menakutkan kita, seperti virus corona di sekitar lingkungan dekat kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, takut itu berada di tataran perasaan emosi. Afeksi sekarang. Ada 3 jalan keluar. Yang pertama, flight, menjauhi objek ketakutan atau melarikan diri. Yang kedua, fight, melawan kalau mungkin. Kalau saya lihat ular, teriak dan cari pemukul, nah itu fight. Tapi kalau saya teriak-teriak sambil lari, itu namanya flight. Namanya melarikan diri. Atau ada cara yang ketiga, freezing, berdiam diri tetapi bukan pasrah, menerima bahwa memang ada objek yang menakutkan. Kalau kita perhatikan manusia maupun hewan, ketika ada objek yang menakutkan, selalu melalui proses freezing, kemudian baru bereaksi. Alam hitungan detik, doa, diam, meditasi. Dalam hitungan detik berikutnya, kemudian baru bertindak, lari, melawan, susun strategi, dan kalau diperlukan minta bantuan. Kalau ketakutan kita jadi rasional, karena objek itu sebenarnya tidak perlu ditakuti, nah itu namanya fobia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lalu kapan kita sudah tak tahan dan ingin menjerit? Sampai kapan? Tunggulah sebentar. Coba dulu bertanya pada diri kita sendiri. Sebenarnya pada apa atau siapa hati kita melekat di tengah ketakutan? Jika hati kita melekat pada segala hal di sekeliling dan di sekitar kita, kita selalu punya alasan untuk mengeluh, cemas, khawatir, kecewa, takut, bahkan penuh kemarahan. Keadaan memang sedang tidak normal. Namun, jikalau hati kita sungguh melekat pada Tuhan, ingatlah, ada kehadiran Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sebagai orang beriman, juga dalam keadaan yang sesulit ini, bahkan di tengah ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban atau disiplin. 2 Timotius 1 ayat 7 yang kita baca tadi. Bagaimana sikap orang beriman di tengah ketakutan? Ada 3 hal penting di dalam kenyataan hidup orang beriman. Pertama, Roh Kudus memberi kita kekuatan agar kita tetap bisa berdiri kokoh di atas sulitnya hidup ini tanpa perlu putus asa atau hilang pengharapan. Jangan mau disesatkan oleh informasi yang mencemaskan, hoak manusia yang ingin menyesatkan.
Ingatlah 1 Yohanes 4 ayat 4 yang menyatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kedua, Roh Kudus memberi kita kasih agar hari-hari kita tidak berlalu begitu saja, tetapi kita bisa melihatnya sebagai kesempatan semakin mendekat pada Tuhan lewat puji-pujian, ucapan syukur dan doa, serta mendekat pada sesama saudara seiman lewat berbagi dan saling tolong-menolong. Ingatlah 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 18 yang menyatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketiga, Roh Kudus menolong kita untuk hidup tertib atau hidup berdisiplin, supaya kita tetap melakukan bagian kita, belajar hal-hal yang baru, belajar atau bekerja dengan setia, mengembangkan kemampuan dan keterampilan demi mempersiapkan diri menyambut hal-hal yang baik di masa depan, termasuk ketegasan disiplin mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, konsisten memakai masker, konsisten mencuci tangan, dan konsisten menjaga jarak, konsisten menghindari kerumunan orang banyak demi ketertiban bersama. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita melakukan pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah hati saya dan hati kita bersama masih melekat pada Tuhan di tengah situasi masa-masa sulit ini, hidup di tengah ketakutan? Ingatlah selalu firman-Nya, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa merendahkan hati, mempunyai kesadaran penuh bahwa ada kehadiran pribadi Allah Roh Kudus yang menyertai, memimpin, menopang, dan memberi pertolongan kepada kita yang sungguh beriman kepada Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan, melupakan, atau meninggalkan kita. Amin.